Jadi, sesuai perintah Tama, dia menginstruksikan bawahannya, semuanya, perhatikan, mulailah mengecilkan pengepungan segera. Begitu target memasuki halaman tempat Tuan Renza berada, hitungan mundur 5 menit akan segera dimulai. Ketika waktunya habis, pastikan untuk menetralisir semua musuh di luar dan tidak meninggalkan siapapun. Beberapa menit kemudian, Juarez telah sampai di halaman tempat ruang operasi berada. Karena eksplorasi Vance sebelumnya, dia tidak khawatir sama sekali dan langsung menuruni tangga ruang operasi. Ketika Darren melihat Juarez berjalan, dia langsung berkata kepada Tama dengan penuh semangat, "Tuan Renza, bos kita ada di sini." Setelah berbicara, dia bergegas ke Juarez dan berkata dalam bahasa Spanyol dengan sopan, "Bos, Tuan Renza yang datang hari ini adalah dewa kekayaan yang agung. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini." Juarez menepuk bahunya tanpa berbicara, tapi berjalan langsung ke Tama. Sambil tersenyum, dia berkata dalam bahasa Spanyol, "Tuan Renza, benar, saya Juarez, Rafael Juarez. Anda bisa memanggil saya Rafael." Tama tidak mengerti bahasa Spanyol, tapi Darren ada di sana untuk menerjemahkan, jadi tidak ada halangan untuk berkomunikasi dengan Juarez. Tama memandang Juarez dari atas ke bawah dan menemukan bahwa pria Meksiko ini memang sangat agresif. Meskipun dia tidak tinggi, dia sangat kuat. Dia mengenakan kalung emas tebal mengkilap di lehernya, bahkan di giginya, dia memakai kawat gigi bertatahkan berlian, dengan kepala yang sangat pendek, dan wajah penuh daging. Itu bukan hal yang baik pada pandangan pertama. Tama menatapnya dan tersenyum acuh tak acuh. "Tuan Juarez benar-benar membuatku menunggu." Setelah dia datang, dia tidak muncul. "Biarkan bawahan masuk dan melakukan panggilan video. Operasimu benar-benar membuatku kehilangan akal," memikirkannya. Juarez tahu bahwa Tama berpikir bahwa dia terlalu lambat dan terlalu berhati-hati, jadi dia tersenyum dan berkata, "Maaf, Tuan Renza, selalu perlu berhati-hati saat bertemu untuk pertama kalinya." Setelah berbicara, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan bertanya, "Tuan Renza, saya mendengar dari Darren bahwa Anda ingin bekerja sama dengan kelompok kami. Saya tidak tahu kerjasama seperti apa yang Anda inginkan dengan kami." Tama tidak menjawab pertanyaannya, tapi sambil tersenyum, dia bertanya, "Berapa banyak orang di organisasi Anda?" Juarez segera berkata, "Kami memiliki lebih dari 200 orang." Tama sedikit mengernyit dan berkata dengan ringan, "Lebih dari 200 orang tampaknya terlihat lebih sedikit." Juarez buru-buru berkata, "Meskipun tidak banyak dari kita, hampir semua orang adalah pejuang yang kuat." Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu membawa semuanya hari ini?" Juarez mengangguk dan berkata, "Orang-orang saya semua ada di luar. Jika Tuan Renza tertarik, saya bisa mengajak Anda untuk melihatnya." "Tidak perlu," Tama berkata dengan santai, "kalian tidak membutuhkan saya untuk berurusan dengan Anda sendiri." Juarez tidak tahu arti mendalam dari kata-kata Tama. Dia menepuk dadanya dan berkata kepada Tama, "Jika Tuan Renza bermaksud untuk bekerja sama dengan kami, saya akan mengurus orang-orang berikut, dan saya tidak perlu berurusan dengan mereka sendiri." Setelah itu, dia bertanya kepada Tama, "Tuan Renza, Anda belum mengatakan kerja sama seperti apa yang ingin Anda buat dengan kami?" Tama berkata dengan santai, "Saya punya proyek besar di Suriah. Sebenarnya, ada kekurangan orang, tapi..." Ketika Tama sampai pada titik ini, dia dengan sengaja berhenti, lalu mengeluarkan ponselnya dan memeriksa waktu. Melihat bahwa sudah hampir 5 menit sejak Juarez masuk, dia secara bertahap menyingkirkan senyum di wajahnya dan menatapnya, dan berkata dengan suara dingin, "Lupakan saja, Suriah hanya cocok untuk mereka yang bisa terhindar dari hukuman mati, dan tidak bisa lepas dari kejahatan. Itu sangat tidak cocok untuk bajingan sepertimu yang harus dibinasakan." Darren hendak menerjemahkan, tetapi dia tertegun sejenak.
Setelah berhenti, dia mau tidak mau menatap Tama, mengerutkan kening, dan bertanya, "Tuan Renza, apa maksudmu dengan itu?" Tama mencibir, memandang Juarez dan orang-orang di sekitarnya, dan berkata ringan, dan berkata dalam bahasa Inggris, artinya sederhana, "Kalian semua akan mati." Malam ini, ketika Darren mendengar kata-kata ini, hatinya menjadi tegang, dan dia tidak bisa membantu tetapi secara tidak sadar menerjemahkannya sambil tersenyum. "Tuan Renza pasti sedang bercanda, bukankah Anda mencari kami untuk bekerja sama? Bos kami tidak selucu Anda, dan dia kemungkinan akan menganggapnya serius." Juarez, yang berada di sampingnya, menatap Tama dengan ekspresi dingin. Meskipun dia tidak pernah bersekolah atau belajar bahasa asing, bagaimanapun, Meksiko sangat dekat dengan Amerika Serikat, dan dalam banyak kasus, dia harus mencari bisnis dengan orang Amerika, jadi dia memiliki pengetahuan bahasa Inggris. Jadi ketika Tama mengucapkan kalimat itu dalam bahasa Inggris, dia langsung mengerti artinya. Jadi dia tidak bisa membantu tetapi segera melihat Tama, dan dia bisa melihat sekilas bahwa mata Tama penuh dengan niat membunuh saat ini. Bagaimanapun, Juarez adalah orang tua yang telah lama berada di sungai dan danau, dan dia telah menjilati darah dari ujung pisau. Dia bisa mengetahui seperti apa saat seseorang termotivasi untuk membunuh, hanya dengan melihatnya. Jadi, ketika dia mendengar kata-kata Tama, dia tanpa sadar mengeluarkan pistolnya, mengarahkannya ke dahi Tama, dan berkata dengan dingin, "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" Darren yang berada di samping juga sedikit bingung saat ini, dan dengan cepat berkata kepada Tama, "Tuan Renza, jangan bercanda dengan bos kita. Yang paling dia benci adalah ketika orang lain bercanda dengannya." Tama menatapnya, tersenyum sedikit, dan bertanya, "Bagaimana Anda tahu saya bercanda dengannya, dan memberitahu Anda bahwa setiap kata yang baru saja saya katakan adalah serius?" Juarez mengerutkan kening, menatap Tama, dan bertanya, "Kita berdua tidak memiliki ketidakadilan atau permusuhan, dan aku mendengar Darren berkata, kau adalah pemegang kartu emas hitam Citibank, dan asetmu pasti lebih dari 10 miliar dolar AS. Kita berasal dari dua dunia yang berbeda, mengapa kamu ingin membunuh kami?" Tama membuang senyumnya dan berkata dengan dingin, "Karena apa yang telah kamu lakukan sangat berdosa dan tidak dapat dimaafkan, jadi semua orang pantas mati." Juarez tidak bisa menahan cibiran, dan berkata dengan nada menghina, "Bahkan jika apa yang aku lakukan terkutuk, apa yang dapat kau lakukan untukku? Apakah kamu pikir kamu bisa membunuh kami semua sendirian? Ini agak terlalu sombong." Tama mencibir, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Mudah bagiku untuk membunuh kalian sekelompok idiot." Setelah berbicara, Tama bertanya lagi kepadanya, "Selain itu, siapa yang memberitahumu bahwa aku sendirian?" "Apa?" Juarez mengerutkan kening dan berkata, "Kamu masih punya anak buah?" Untuk mengatakan yang sebenarnya, ada lebih dari 200 orang bersamaku di luar, dan semua orang bersenjata lengkap. Bagaimana jika kau memiliki anak buah? Jangan lupa bahwa kau masih berada di tanganku. Selama aku menarik pelatuknya, kamu akan segera mati." Tama tersenyum dan berkata, "Setengah dari lebih dari 200 orangmu sekarang sudah mati." Juarez tidak tahu bahwa semenit yang lalu, lebih dari 100 tentara elit di front Cataclysmic telah melancarkan serangan terhadap anak buah Juarez. Lebih dari 100 tentara ini semuanya adalah master seni bela diri tanpa kecuali, dan mereka juga telah menjalani pelatihan militer modern. Kemampuan tempur prajurit individu jauh lebih kuat daripada pasukan khusus biasa, dan mereka memiliki banyak keuntungan. Jadi dengan anak buah Juarez, itu hanyalah pembantaian sepihak. Prajurit Cataclysmic Front menggunakan senjata api yang dilengkapi dengan peredam suara, dan sebelum anak buah Juarez menyadarinya, mereka memecahkan setengahnya terlebih dahulu. Dengan persepsinya yang tajam,
Tama tahu semua yang terjadi di luar. Hanya saja Juarez berada di bawah tanah dan sama sekali tidak bisa mendengar gerakan di luar. Ketika dia mendengar kata-kata Tama, dia pikir itu lelucon besar, dan mengejek, tanpa kecuali, bawahanku semuanya adalah prajurit elit yang tangguh dalam pertempuran, meskipun skala kami mirip dengan di Meksiko. Itu bukan kelas atas, tapi kemampuan tempur individu kami jelas yang terkuat di antara semua geng di sini. Bagaimana kamu bisa membunuh setengah dari orang-orangku? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.